Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Hidayat MPD, dosen program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini Universitas Bina Bangsa. Dalam video ini, saya akan mendeskripsikan PDD UKT PT dalam Dharma Pendidikan dan Pengajaran. Salah satu kepakaran saya adalah dalam bidang kurikulum dan pembelajaran PAUD. Dalam video ini, saya akan mendeskripsikan model pengajaran menggunakan discovery learning pada mata kuliah kurikulum dan pembelajaran anak usia dini. Mata kuliah ini memberikan pemahaman tentang hakikat kurikulum, hakikat pembelajaran, dan menjelaskan perkembangan kurikulum pendidikan anak usia dini di Indonesia dan di dunia. Kemudian, dengan memahami materi ini, para mahasiswa pendidikan guru pendidikan anak usia dini Universitas Bina Bangsa diharapkan memiliki pemahaman yang lebih baik dalam merancang dan mengembangkan kurikulum di tingkat satuan pendidikan anak usia dini. Tujuan dari perkuliahan ini di mana ada tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum menjadi bahan bacaan dan dasar praktik bagi pendidik anak usia dini dalam memahami konsep dan praktik terkait pengembangan kurikulum dan pembelajaran di satuan pendidikan anak usia dini. Sedangkan tujuan khusus memberi deskripsi rinci terkait kurikulum dan pembelajaran di satuan pendidikan anak usia dini. Selanjutnya, mewujudkan serta meningkatkan mutu pendidikan anak usia dini dalam mengembangkan kurikulum dan pembelajaran anak usia dini. Ruang lingkup materi perkuliahan yang pertama, hakikat kurikulum dan pembelajaran anak usia dini, kurikulum model aliran interaksionis, kurikulum model aliran maturasionis, kurikulum behaviorisme, kurikulum Montessori, kurikulum Reggio Emilia, kurikulum Helen Backus, kurikulum dan model pembelajaran menurut para ahli, kurikulum DAP Developmentally Appropriate Practice, kurikulum William Kirkpatrick, kurikulum High-Scope, kurikulum Dihajar Dewantara dan Muhammad Safei. Yang digunakan dalam perkuliahan ini diantaranya telah kurikulum PAUD Susanti 2018, buku pedoman yang diterbitkan Kemendikbud 2015, peraturan pemerintah 146 tahun 2014 tentang kurikulum 2013 pendidikan anak usia dini. Kemudian peraturan pemerintah 137 tahun 2014 tentang standar nasional PAUD. Kemudian guru pengelola PAUD profesional Masdipang 2013. Kemudian kurikulum PAUD Widarmi D. Wijana DKK 2011. Kemudian kurikulum dan pembelajaran Profesor Wina Sanjaya 2010. Kemudian sejarah perkembangan kurikulum taman kanak-kanak Indonesia Herlina 2010. Selanjutnya dasar-dasar pengembangan kurikulum Profesor Dr. Umar Hamali 2008. Selanjutnya manajemen pengembangan kurikulum Profesor Dr. Umar Hamali 2008. Selama mengikuti perkuliahan, mahasiswa diwajibkan mengikuti kegiatan diskusi, tanya jawab, dan presentasi kelompok, kemudian observasi lapangan. Dari evaluasi hasil belajar, ada beberapa poin yang harus diketahui oleh mahasiswa. Pertama, tatap muka minimal 75% kehadiran. Selanjutnya, partisipasi keaktifan. Kemudian, tugas kelompok atau terstruktur. Selanjutnya, ujian tengah semester. Yang terakhir, ujian akhir semester. Untuk selanjutnya, saya akan menampilkan video pembelajaran saya dalam MK Kurikulum dan Pembelajaran Anak Usia Dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Mulai ke materi, Bapak mau cek dulu semangatnya. Tepuk
Semangat. Luar biasa, tepuk tangan buat kita. Oke, ini adalah pertemuan yang pertama di mana di dalam mata kuliah kurikulum dan pembelajaran anak usia dini tentunya kita nanti akan membahas tentang hakikat kurikulum dan pembelajaran anak usia dini, di mana ada pengertian dimensi, fungsi, dan peranan dari kurikulum. Apa sih yang melatar belakangi kurikulum? Ada yang tahu? Oke, lanjut ya. Nah, ini yang menjadi latar belakang kurikulum, ya. Kita lihat, kurikulum merupakan alat yang penting bagi pendidikan karena pendidikan dan kurikulum saling berkaitan. Layaknya jantung dengan tubuh manusia, ya, selalu beriringan. Kurikulum akan berubah secara terus-menerus dan berkelanjutan. Jadi sifat dari kurikulum itu tidak stagnan, ya, tetapi dinamis, ya. Kurikulum itu akan selalu berubah. Selanjutnya sejarah dari kurikulum, ya, di mana perkataan atau istilah kurikulum mulai dikenal sebagai suatu istilah dalam bidang pendidikan sejak kurang lebih 1 abad yang lalu, ya, di mana kurikulum itu zaman dahulunya dipakai dalam dunia olahraga, namun pada tahun 1955 istilah kurikulum digunakan dalam bidang pendidikan. Ya, kita lihat di sini ada gambar di mana ada lintasan pelari, ada pacuan kuda, di sini ada start dan finish, ya, di mana kita bisa lihat arena pacuan atau balapan dari start sampai dengan finish. Ini istilah kurikulum pada zaman dahulu di dunia olahraga. Selanjutnya pengertian dari kurikulum. Ini ada secara etimologi, tradisional, dan modern, ya. Di mana secara etimologi kata kurere itu yang berarti lebih cepat, pacuan, balapan, dan berkuda, ya. Kemudian secara tradisional ini pertengahan abad ke-20 perkembangan kurikulum berkembang dan dipakai dalam dunia pendidikan yang berarti sejumlah perjalanan yang harus ditempuh oleh siswa untuk kenaikan kelas atau lulus, ya. Ini secara tradisional. Kemudian secara modern merupakan suatu usaha terencana dan terorganisir untuk menciptakan suatu pengalaman belajar pada siswa di bawah tanggung jawab sekolah atau lembaga pendidikan untuk mencapai suatu tujuan, ya. Ini merupakan pengertian dari kurikulum secara etimologi modern dan sekarang. Ada beberapa para ahli yang mengatakan bahwasanya menurut Gill semua pembelajaran yang terencana dan dilaksanakan secara individu ataupun secara kelompok, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Kemudian Inlaw mengatakan usaha menyeluruh yang dirancang oleh pihak sekolah untuk membimbing murid memperoleh hasil pembelajaran yang sudah ditentukan. Kemudian Negley ini juga berpendapat semua pengalaman yang dirancang dan dikemukakan oleh pihak sekolah. Pickham mengungkapkan juga kurikulum merupakan dokumen tertulis yang mengandung isi mata pelajaran yang diajarkan kepada peserta didik melalui berbagai mata pelajaran, pilihan disiplin ilmu, rumusan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, Guthrie Carter mengatakan bahwasannya kurikulum merupakan kumpulan kursus ataupun urutan pelajaran yang sistematis. Selanjutnya, kurikulum berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 19, ya, di mana isinya seperangkat rencana
dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, ini menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 19. Ya. Oke. Nah, kurikulum memiliki dimensi, ya, di mana menurut Ibrahim ada 3 dimensi. Yang pertama, kurikulum sebagai substansi. Nah, yang kedua sebagai sistem, yang terakhir sebagai bidang studi, ya. Di mana dimensi ini, yang pertama substansi, dimensi ini memandang kurikulum sebagai rencana kegiatan belajar bagi siswa di sekolah atau sebagai perangkat tujuan yang dicapai, ya. Kemudian sebagai sistem, di mana dimensi ini memandang kurikulum sebagai bagian dari sistem prasekolah, sistem pendidikan, dan bahkan sistem masyarakat. Terakhir yaitu merupakan bidang studi, ya, di mana dimensi ini memandang kurikulum sebagai bidang studi, yaitu bidang studi kurikulum. Hal ini merupakan ahli kajian para ahli kurikulum dan ahli pendidikan dan pengajaran. Nah, ini 3 dimensi ini menurut Ibrahim. Ya. Nah, kemudian dimensi kurikulum menurut Hamid Hasan, ya. Yang pertama, kurikulum sebagai suatu ide yang dihasilkan melalui teori dan penelitian khususnya dalam bidang kurikulum dan pendidikan. Kedua, kurikulum sebagai suatu rencana tertulis sebagai perwujudan dari kurikulum sebagai suatu ide yang di dalamnya memuat tentang tujuan, bahan, kegiatan, alat, dan waktu. Yang kemudian, kurikulum sebagai suatu kegiatan yang merupakan pelaksanaan dari kurikulum sebagai suatu rencana tertulis dalam bentuk praktik dan pembelajaran. Terakhir, kurikulum suatu hasil yang merupakan konsekuensi dari kurikulum sebagai suatu kegiatan dalam bentuk ketercapaian tujuan kurikulum, yakni ketercapaiannya perubahan perilaku atau kemampuan tertentu dari para peserta didik, ya. Jadi dimensi menurut Hamid Hasan ini ada 4 poin, ya. Oke, selanjutnya fungsi kurikulum. Jadi kurikulum itu memiliki fungsi, ada beberapa poin fungsinya. Yang pertama, fungsi penyesuaian, ya, di mana fungsi penyesuaian ini merupakan alat pendidikan harus mampu mengarahkan siswa agar memiliki sifat well adjusted, yaitu mampu menyesuaikan dirinya dengan lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial, ya. Jadi kita ketahui bahwasanya di dalam pendidikan itu mahasiswa atau anak didik itu harus bisa menyesuaikan, ya. Jadi ini adalah fungsi penyesuaian kurikulum. Kemudian fungsi integrasi, ya, di mana alat pendidikan harus mampu menghasilkan pribadi-pribadi yang utuh. Siswa pada dasarnya merupakan anggota dan bagian integral masyarakat ke jenjang yang lebih tinggi. Oke, selanjutnya peranan konservatif, ya. Yang pertama, di mana ada 3 poin. Pertama, konservatif kurikulum adalah untuk melestarikan sebagai nilai budaya sebagai warisan masa lalu. Selanjutnya, dengan era globalisasi sebagai akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memungkinkan mudahnya mempengaruhi budaya asing, menggerogoti budaya lokal, ya, maka peranan konservatif ini penting untuk bisa mempertahankan budaya-budaya yang ada di Indonesia, ya. Kemudian melalui peranan konservatif, kurikulum berperan dalam menangkal berbagai pengaruh yang dapat merusak nilai-nilai luhur masyarakat, sehingga keajaran dan identitas masyarakat akan tetap dipelihara dengan baik, ya. Kemudian ada peranan kreatif, ya, di mana peranan kreatif ini
agar kurikulum itu bisa menjadikan bahan ajar atau bahan pelajaran yang terus berkembang ya. Jadi ada unsur-unsur baru dalam kurikulum. Nah, ini adalah peranan dari kreatif. Kemudian peranan kritis dan evaluatif ya. Di mana penyelesaian nilai dan budaya mana yang perlu dipertahankan dan nilai budaya mana yang baru yang harus dimiliki anak didik ya. Kemudian menyeleksi dan mengevaluasi segala sesuatu yang dianggap manfaat untuk kehidupan anak didik. Terakhir, dilatar belakangi oleh adanya kenyataan bahwa nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat senantiasa mengalami perubahan, sehingga pewarisan nilai-nilai dari budaya masa lalu kepada siswa perlu disesuaikan dengan kondisi yang terjadi pada saat sekarang. Nah, ini perkembangan kurikulum di Indonesia dari tahun 1947 sampai 2013. Nah, ini adalah perkembangan kurikulum yang ada di Indonesia. Ya, terima kasih penjelasan dari saya. Apabila ada yang perlu ditanyakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Risma Indonesia. Dari penjelasan Bapak tadi, saya ingin bertanya, apa saja faktor penghambat yang kemungkinan muncul dalam perkembangan kurikulum pendidikan? Terima kasih pertanyaannya, Risma. Satu lagi. Ya, silakan. Tanya Pak. Perkenalkan, nama saya Setnawati. Saya di sini menanyakan, menurut Bapak, pentingkah sekolah atau lembaga itu menggunakan kurikulum? Terima kasih pertanyaannya. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari pertanyaan yang pertama, saudari Risma. Jadi faktor-faktor apa saja yang menjadikan kurikulum ini tidak berkembang ya, atau tidak jalan? Yang pertama itu ada faktor internal dan faktor eksternal ya. Faktor internal itu adanya internal itu adanya di dalam lembaga sekolah ya. Pertama dari faktor guru, apakah guru itu mampu dan tidak menjalankan kurikulum ataupun sistem pendidikan. Yang kedua, apakah kurikulum itu terlalu berat atau tidaknya untuk diserap oleh peserta didik atau mahasiswa. Yang ketiga itu faktor sarana dan prasarana ya. Apakah sarana dan prasarana ini bisa mendukung jalannya kurikulum yang ada di lembaga pendidikan. Sedangkan faktor eksternal itu adanya pengaruh dari globalisasi atau zaman yang sudah berubah-berubah, yang itu mengakibatkan kurikulum tidak akan sesuai dengan fungsinya atau tujuannya. Batu ya. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang kedua dari Bu Sri. Pertanyaannya, apakah penting tidak kurikulum ini dipakai oleh lembaga sekolah? Saya katakan tentu penting, karena di dalam lembaga pendidikan ini itu wajib menggunakan kurikulum. Kurikulum yang ada ataupun kurikulum yang didapatkan dari aturan pemerintah ya, yang disesuaikan dengan sekolah itu ataupun budaya itu. Jadi ketika lembaga pendidikan tidak menggunakan kurikulum, otomatis sekolah itu tidak akan memiliki tujuan. Sekolah itu tidak akan memiliki luaran, dan yang jelas sekolah itu tidak akan terorganisir. Tadi sudah Bapak katakan di awal, kurikulum dan pendidikan itu tidak bisa dipisahkan. Jadi ibaratnya jantung dengan manusia ya, selalu beriringan, selalu berdampingan. Maka dari itu ketika sekolah itu tidak mau menggunakan kurikulum,
berarti sekolah itu cacat administrasi atau cacat di dalam proses pendidikan. Ya, terima kasih. Itu yang bisa saya jawab. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Demikian. Apakah ada yang perlu ditanyakan kembali? Cukup? Ya. Kalau cukup, kita akhiri saja hari ini dengan sama-sama membaca lafaz kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, terima kasih kami ucapkan. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak, terima kasih kami ucapkan. Salam, salam, terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Ini saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.